Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kami sekarang berada di kompleks Masjidil Aqsa. Hari ini hari Selasa tanggal 28 November 2023. Nah, kita lihat kita ada di salah satu sudut ya. Tempatnya di dinding barat ya. Dinding barat Masjidil Aqsa. Yang sebelah sana itu di bawah itu adalah tembok ratapan orang-orang Yahudi ya. Mereka menjadikan tembok sebagai tempat ibadah di bawah Masjidil Aqsa. Nah, di atasnya adalah dinding masjid. Dan jadi ini tempatnya lebih tinggi, mereka di bawah. Dan ini subhanallah ya, Allah Ta'ala menghinakan ya dengan menjadikan tempat ibadah di bawah ya. Itu bagian barat Masjidil Aqsa sebelah sini ya. Nah, ini adalah Masjid Burak ya. Nah, ini di depan kami adalah Masjid Qibli atau Masjid Kiblat yang dulu Rasulullah SAW beserta para sahabat selama 16 bulan menghadap kiblat ke arah Masjidil Aqsa. Ya, ini sini kiblatnya. Mereka disebut dengan Masjid Qibli. Suasana sore ini cukup dingin. Tadi kami sempat berwudu. Masya Allah, seperti air salju ya. Nah, ini. Jadi kami mengamalkan hadis Nabi SAW, isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu ketika di waktu sulit. Nah, di bagian belakang adalah masjid atau disebut dengan Qubbatus Sakhrah. Kami tadi rupa-rupanya jadi dalam pelaksanaan sholat ya, ada dua, di sana juga ada sholat dan di sini juga ada sholat. Di sana tadi kami sholat duhur dan asar, dan Qubbatus Sakhrah ya, di bawahnya ada batu atau di dalamnya ada batu yang disebut sakhrah, adalah batu. Yang batu itu ya tempat ya, Rasulullah SAW bermi'raj. Nah, inilah Masjid Qibli. Suasana cukup lengan, cukup dingin. Tadi kami melaporkan bahwasanya dari pemeriksaan cukup lancar tadi ya, tidak seperti biasanya ya. Hanya saja ketika memasuki Yerusalem ada checkpoint di mana beberapa tentara dari mereka naik ke atas bus untuk memastikan ya, memeriksa beberapa paspor. Inilah Masjid Qibli jamaah, dan ini adalah Qubbatus Sakhrah. Belakang kita ini adalah guide kita ini. Kaifal hal ya Jamil? Hayakumullah. Masya Allah, tuh beliau bisa berbahasa Indonesia. Dari Indonesia di Masjidil Aqsa bersama Lombok di sini. Masya Allah. Selamat datang. Ini dia Masjid Qibli. Assalamualaikum ya Syekhana. Hayakumullah. Hayakumullah. Wa bik barakallah. Amin. والدعاء للأقصى دائما إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجمعنا وإياكم. نحن مسلمون في إندونيسيا إن شاء الله. ونحن مسلمين بالأقصى إن شاء الله. كلنا إخوان. شمل المسلمين بكل مكان. أنتم في قلوبنا. الحمد لله، لا نريد منكم إلا الدعاء. ما شاء الله. الدعاء للمسجد الأقصى والمسلمين في كل مكان. إن ربنا ينصر المسلمين ويقويهم ويجعلهم على قلب واحد. آمين يا رب إن شاء الله. عندكم نصيحة للمسلمين في إندونيسيا؟ نقول لجميع الأخوة والمسلمين بكل مكان من المسجد الأقصى، من هذا المكان،
نقول يا إخوان لا نريد دعاء ولا نريد مالا ولا نريد غذاء، نريد الدعاء من قلوبكم الطاهرة إلى الأقصى وديار المسلمين وكل بلاد المسلمين بكل مكان. الدعاء من قلوبكم الطاهرة إلى المسجد الأقصى الطاهر والمسلمين بالمسجد الأقصى والمسلمين بكل مكان. نقول لكم بارك الله بكم وبارك الله عليكم. من هذا المكان محل ما صلى الرسول بالأنبياء والرسل، نقول لكم الله يجمعنا وإياكم بجنات النعيم، نحن وأنتم والسامعين وأمة محمد أجمعين. آمين يا رب. والسلام عليكم من المسجد الأقصى من هذا المكان ما شاء الله. محل ما صلى الرسول بالأنبياء والرسل. الأنبياء جميعا اجتمعوا بهذا المكان مع حبيبنا محمد وصلى بهم إماما بهذا المكان في المسجد الأقصى. وبارك الله بكم والسلام عليكم. Allah yubarik fik ya Syekhana. Jazakumullah khairan Syekhana. Beliau tadi memberi salam kepada kita semua kaum muslim Indonesia. Beliau tidak, kata beliau, kami tidak membutuhkan harta, kami tidak membutuhkan apapun kecuali doa ya, yang tulus dari kita ya untuk kaum muslimin yang ada di Palestina ini. Baik, kita masuk dulu masjid. Bismillah. Allahumma rahmatika. Inilah Masjidil Aqsa. Puan, kita taruh dulu sepatu kita di tempat untuk menaruh sandal jemaah. Sekarang kita masuk dalam Masjidil Aqsa. Bismillah. Dan sekarang musim dingin ya. Waktu maghrib di sini adalah pukul 4:42 ya. Dan Isya itu pukul 6. Nah, ini karena pergantian musim di musim dingin, waktu siang lebih cepat ya. Siangnya lebih pendek, siangnya lebih pendek sehingga maghrib jatuh pukul 4:41 dan subuhnya pukul 5:40-an ya, 5:50. Ya, cukup lama waktu malamnya. Inilah suasana Masjidil Aqsa hari ini Selasa tanggal 28 November 2023 langsung dari Masjidil Aqsa. Ini suasananya. Jemaah, ini di balik tembok itu, di balik dinding itu adalah tempat para ummahat atau para muslimah yang ingin melakukan sholat jemaah. Ya, ini dia. Tadi Syekh itu mengatakan bahwasanya inilah tempat yang bersejarah. Nabi SAW pernah melaksanakan Mi'raj, Isra dan Mi'raj di tempat ini. Ya. Ya. Alhamdulillah jamaah sekalian. Ini kita lihat waktu sholat ya. Maka Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat yang dinamakan Kompleks Al-Aqsa. Kenapa dikatakan kompleks? Karena memang pada saat itu bentuknya bukan kayak sekarang. Jadi bentuknya cuma sebidang tanah, dan sebidang tanah itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Dan memang ya salahnya orang Indonesia adalah karena mereka tuh kalau bicara tentang masjid itu harus kayak ada bangunannya, harus ada kubahnya, harus ada bintang dan bulannya. Enggak sih sebenarnya. Ciri-ciri masjid atau syarat-syarat masjid itu sebenarnya cuma 3. Pertama adalah dia punya tempat, jadi satu tempat tertentu. Yang kedua adalah dia punya batas, gitu ya. Jadi batas-batas yang dikatakan masjid, sehingga kalau orang berada di dalamnya berarti berlakulah hukum-hukum masjid. Yang ketiga adalah dia punya kiblat. Maka sebidang tanah itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Bukan seperti yang salah duga oleh beberapa orang-orang pada zaman sekarang. Oh, Masjidil Aqsa itu ya Ustadz ya, yang ada kubah emasnya. Bukan, itu kubah as-sokhra atau kubah batu. Sedangkan ada tempat lagi yang di depannya kubah sokhra. Itu ada satu masjid yang kubahnya warnanya abu-abu gitu ya. Itu juga bukan Masjidil Aqsa, tapi namanya adalah Masjid Kibli atau Masjid Kiblat. Yang dinamakan Masjidil Aqsa kalau gitu apa? Yang dinamakan Masjidil Aqsa adalah ya satu kota itu, satu kompleks itu yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Di situ sendiri ada banyak sekali kubah-kubah, ada banyak sekali bangunan-bangunan, ada banyak sekali tempat wudhu dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa.
Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris. Dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine. Pada tahun 1922, Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ini memberikan Mandate for Palestine untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendirikan negara Yahudi. Nah, seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 22 sampai dengan 1939, sampai dengan 1940 dan seterusnya, itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji. Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin dunia sekarang sudah berganti, awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika, maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-Bangsa, daripada League of Nations menjadi United Nations, menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, PBB. Maka PBB inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina. Mereka bilang, kalau gitu kita bagi dua aja. Ini perampokan yang sangat luar biasa. Penjajahan yang di awal diamini oleh PBB adalah penjajahan atas negeri Palestina, penjajahan atas negeri Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka langsung membagi wilayah menjadi dua, ada wilayah Israel yaitu ada 55% daripada tanah Palestina, sedangkan 45% diberikan kepada orang-orang Arab. Itu adalah usulan daripada PBB, namanya UN Partition. Partisi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1947 tanggal 29 November. Nah, ini adalah satu penjajahan dan satu perampokan yang besar. Menindaklanjutin itu semuanya, orang-orang Israel kemudian mendirikan negara Yahudi. Jadi Israel Declaration on a Jewish State. Jadi mereka akhirnya memenuhi apa yang mereka inginkan. Mereka bentuk Der Judenstaat pada tanggal 14 Mei 1948. Di mana Perdana Menteri pertamanya adalah David Ben Gurion. Maka pada tanggal itu didirikan negara Yahudi, negara Israel. Dan sekaligus menjadikan Palestina stateless. Menjadikan Palestina itu tidak punya negeri, tidak punya hak sebagai manusia. Karena itulah apapun yang mereka lakukan senantiasa pasti mereka yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak diakui oleh hukum internasional. Yang diakui adalah Israel oleh PBB. Siapa yang memerintahkan? Amerika. Dari sini teman-teman sudah tahu bahwa siapa bapaknya Israel atau negara Israel laknatullah itu, siapa yang kemudian menjadi bapak daripada negara penjajah yang bengis itu? Yang menjadi bapaknya adalah Inggris. Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika. Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB. Sehingga kalau kita tahu semua itu, nggak mungkin Inggris, nggak mungkin Amerika, nggak mungkin PBB akan menguntungkan bagi orang-orang yang terjajah di Palestina. Pasti mereka akan menguntungkan anak mereka yang mereka lahirkan, yaitu Israel itu tadi. Jadi kalau berharap pada mereka ya, itu sama aja kayak Anda berharap mimpi di siang bolong kan gitu kan ya. Nah, setelah itu kemudian banyak sekali kemudian protes daripada orang-orang Arab pada saat itu dengan keberadaan Israel, lalu diakhiri dengan perang 6 hari. Perang 6 hari ini secara ajaib keroyokan daripada Syria, Irak, Yordan, Saudi, Mesir itu dimenangkan oleh orang-orang Israel secara ajaib. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ya pengkhianatan kaum muslimin, pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin. Mereka seolah-olah ingin mengenyahkan Israel, tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing. Pengkhianatan penguasa Mesir, pengkhianatan penguasa Yordan, dan seterusnya. Sehingga waktu itu justru orang-orang Israel mengukuhkan satu mitos bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan. Kaum muslimin hancur, dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh, dan menjadilah kita seperti sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah wilayah pada tahun 1946. Jadi yang paling kiri itu adalah ketika PBB belum mengumumkan, sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel, itu yang warna putih adalah pemukimannya orang-orang Israel. Lalu yang di sebelahnya adalah wilayah tahun 1947, ketika PBB mengumumkan berdirinya negara Israel. Perampokan terbesar. Lalu kemudian sebelah kanannya lagi, wilayah setelah tahun 1967.
Setelah perang 6 hari yang direkayasa tadi dan pengkhianatan para penguasa-penguasa muslim terhadap umat muslim sendiri di seluruh dunia. Dan yang sebelah kanan adalah tahun 2000. Setelah resolusi-resolusi PBB, perjanjian-perjanjian yang berusaha dibuat yang kayaknya menguntungkan selalu bagi orang-orang Yahudi, Israel, dan mereka juga senantiasa untuk mengingkarinya, janji lalu berkhianat. Ya, kita sudah tahu seperti apa kelakuan mereka dari dulu. Setelah perjanjian-perjanjian damai itu, wilayah kaum muslimin semakin berkurang dan wilayah mereka terus bertambah. Itu yang terakhir tahun 2000. Tahun 2020, 2021 lebih parah lagi daripada semuanya itu. Makanya kemarin yang memicu keributan adalah ketika daerah Sheikh Jarrah itu kemudian diambil oleh orang-orang Israel dengan sekendak hati, tanpa ada hukum. Ya memang nggak ada hukum di situ. Kenapa nggak ada hukum? Karena orang-orang Palestina itu nggak punya negara. Orang-orang Muslim yang ada di situ itu stateless. Mereka nggak punya negara, nggak punya hukum yang bisa melindungi mereka. Maka apapun yang mereka lakukan senantiasa salah. Nah, yang pengen kita sampaikan adalah teman-teman sekalian, setelah PBB itu mengumumkan berdirinya negara Israel, maka pembantaian demi pembantaian dilakukan atas nama hukum. Dan hilangnya nyawa, meregangnya nyawa orang-orang yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, yang mereka adalah Muslim, dan itu tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang ada di PBB, bahkan orang-orang di Palestina itu bukan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak diakui sebagai manusia. Stateless, mereka tidak punya negara, sehingga mereka tidak bisa untuk dibela secara hukum. Kenapa? Karena mereka stateless. Karena kenapa? Karena Israel yang diakui sebagai satu-satunya negara. Siapa yang ngakui negara? PBB. PBB kan bidannya. Maka kalau misalnya ngarep PBB nyelesain masalah Palestina, nggak akan mungkin. Menyelesaikan masalah di Baitul Maqdis, nggak bakal mungkin. Karena mereka yang bikin masalahnya di awal. Jadi teman-teman sudah paham. Nah, kenapa misalnya PBB bisa begitu? Ya karena mereka didukung. Didukung oleh siapa? Mereka didukung oleh Amerika, mereka didukung oleh Inggris, mereka didukung oleh kebanyakan orang-orang penguasa di dunia. Sementara orang-orang Muslim penguasa-penguasanya hanya bisa diam melihat hal yang seperti ini. Kalaupun ada yang berbicara, alhamdulillah ada yang berbicara, maka yang berbicara ini posisinya terjepit. Maka yang berbicara ini tidak bisa berbicara lantang. Kenapa? Mereka tidak bisa mengerahkan pasukan militer ke sana karena bertentangan dengan hukum internasional. Maka ini yang kemudian bisa kita lihat pada saat ini. Nah, apa yang bisa kita lihat pada Januari 2009 misalnya, ketika orang-orang Israel laknatullah menunjukkan kebiadabannya sekali lagi kepada kaum muslimin dengan menghujani kaum muslimin dengan rudal-rudal, dengan senjata-senjata kimia yang sangat tidak manusiawi, tapi tetap aja dibela sama Amerika. Obama bisa berkomentar, Israel have a rights to defend itself. Kenapa? Karena ketika munculnya pun ketika dia pengen jadi presiden, ya dia berpidato di depan AIPAC. American Israel Public Affairs Committee, dan mengatakan komitmennya untuk mendukung orang-orang Israel dan mendukung kemuktahiran senjata-senjata Israel sebesar 30 miliar US dollar. Jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika terhadap pemerintahan Israel. Dan mereka menggunakan ini sebagai kayak komitmen. Kalau misalnya mau jadi presiden ya harus dukung Israel. Kalau nggak mau dukung Israel ya susah untuk jadi presiden. Kenapa? Karena nggak didukung oleh komunitas Israel, nggak didukung oleh komunitas Yahudi. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun pasti bakal dikasih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih kasih. Betul. Lagi pesta
Dia punya saudara yang satu dagang, yang satu satpam, yang satu hansip, yang satu jadi camat. Turut mengundang cuma yang jadi camat. Betul. Sementara dewan ada. Betul. Kemudian yang punya perusahaan ada, Babinsa ada, Binamas turut mengundang, belum tentu datang ya turut mengundang. Betul. Ayo orangkan orang, kalau kita pengen diorangkan menjadi orang, betul. Kalau kita baik, orang akan baik kepada kita. Kalau kita senyum, orang akan senyum kepada kita. Karena itu jangan pernah pilih kasih, karena Allah tidak pernah pilih. Contoh, di bulan suci Ramadan ada orang dagang kolak, ada orang dagang timun puang, ada orang dagang kerudung. Walaupun yang dagang nggak puasa, dagangannya laku nggak? Laku, karena Allah nggak pernah pilih kasih. Tapi ingat, selain Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Siapa orang yang disayang bulan Ramadan dia pun puasa. Saya mau tanya, punya HP? Punya? Lebih banyak mana megang HP sama megang Al-Quran? Yang HP. Lebih banyak mana baca HP sama baca Al-Quran? Nanti kalau udah mati pengen diapain? Orang yang disayang bukan cuma dengan ajan, tapi dia sholat. Bukan tahu ada pengajian dia datang kapan? Pengajian. Pilih mana? Tahlil apa ditahlilin? Zikir apa dizikirin? Sholat apa disolatin? Ajan apa diajanin? Mau berangkat sendiri ke Nurul Amal apa diberangkatin? Berangkat sendiri. Mudah-mudahan kita orang yang disayang, yang pasti dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau tanya nih, kalau kita sama orang tua, kita punya anak deh, sama anak sayang apa kasih? Sayang, bukan kasih. Orang sayang pasti kasih, orang kasih belum tentu. Betul. Orang tua pasti anak, tapi anak belum tentu orang tua. Presiden pasti rakyat, tapi rakyat belum tentu presiden. Imam pasti makmum, tapi makmum belum tentu imam. Jelas? Nah sebaliknya, kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul? Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan. Betul? Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang. Betul? Dia mau pergi kemana bodoh amat, dia mau tidur di mana bodoh urusan dia. Nah mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan adalah orang yang disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu. Karena tujuan hidup orang Islam, orang beriman, bertakwa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, juga bahagia hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarram para alim ulama, kamajengan Haji Mabtuhin Ajis, yang tadi suaranya luar biasa,
mimpin berjanjinya luar biasa. Mudah-mudahan kita bukan cuma di dunia barang, tapi di akhiratnya pun barang-barang. Amin. Kemudian guru kita Bapak Kiai Haji Yani Akid Sugiarto, juga Kangajengan udah pindah ya. Bapak Ustadz kita Kangajengan Haji Samsul Muarif, juga Yani RT kita yang juga Ustadz kita ya, betul. RT-nya Pondok Jagung Timur Ustadz, oi. Punya RT begitu, kalau belum mati jangan kuburin dulu. Bapak Ustadz Haji Dan Malik, kemudian ada Bapak Ustadz Amil Tiul, bisa Tiin, yang juga merupakan uang daripada Kangajengan Ahmad Sobirin. Mudah-mudahan nanti lebaran udah lamaran, jangan mau kalah sama Ustadz Tile. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, qori kita tadi Kangajengan Haji Abdurrahman, Bapak RW Ending, Bapak apa Geros ya, Geroi, sama Bapak Tarsan. Mana Bapak Tarsan? Hah? Sama, oh Geroi Tarsan gitu. Geroi Tarsan. Nah di sini ada hutan. Juga seluruh banser-banser nih, penjaga pintu surga, amin. Mudah-mudahan nanti kita bareng kumpul di sana. Juga remaja, Bapak Ibu semua yang hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dewan kita, Bapak Riki mana? Riki Bastian, oh di belakang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya mohon izin untuk memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Dan saya bangga dengan kampung Pondok Jagung Timur. Ternyata di sini banyak para ulamanya, amin. Banyak ustadznya, amin. Ini perlu kita syukuri, alhamdulillah. Jadi kampung Pondok Jagung Timur tidak kehabisan obor. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka Isra Mi'raj Tarhib Ramadan, ada bahasa tawakufan ta'lim atau pengajian, ada yang namanya tahtiman. Jadi masing-masing tempat punya istilah masing-masing. Nah karena di sini tadi ketua panitia Pak Ustadz Samsudin, banyak pengajian di tempat ini, berarti jamaahnya udah pinter, udah paham, udah pada bener, bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid, bukan cuma dengar azan tapi sholat, tutup aurat, di rumah ditutup, di luar juga ditutup. Makanya ceramahnya jangan lama, setuju? Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Belum? Waduh, enggak punya dosa sama suami. Bu, kalau ibu pergi ngaji cium tangan suami,
Kalau ibu mau kondangan cium tangan suami, antar anak ke sekolah cium tangan suami, maka dosa yang kecil-kecil rontok. Paham bu? Jelas? Ibu pernah lihat nggak ada orang salaman bolak-balik? Pernah lihat? Ini apa namanya? Tangan. Pundak apa telapak yang begini? Pundak ya? Pundak tangan. Kalau begini? Telapak tangan. Pernah lihat? Ada istri salaman bolak-balik sama suaminya? Kalau kiai dengan santri? Ada? Banyak? Nah, saya kasih tahu. Dari siapa? Dari Kengajengan Ustadz Samsul Muarif. Dikata beliau nih, hikmah salaman bolak-balik. Kalau yang dicium ininya artinya apa? Ini istri minta redo suami. Paham bu? Istri minta redo suami. Kalau yang dicium ini suami minta redo istri. Jadi saling redo meredoi. Jelas bu? Ntar bolak-balik ya. Tumben loh. Jadi kalau ada anak salaman bolak-balik sama orang tua. Kalau di sini berarti anak minta redo orang tua. Kalau yang di sini orang tua minta redo anak. Betul? Kata Nabi, ridallah fi ridal wali, lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang tua. Jelas anak muda? Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu ia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak muda? Jadi seandainya Anda sukses jadi orang, lalu diajak orang tuanya ke showroom mobil, mak tuh mobil warna-warni, mereknya apa, silakan ambil. Ambil. Gak ada rumah tuh yang gede-gede, mau pilih yang mana, pilih aja. Dikasih duit 1 bulan 1 juta beras 1 karung, itu belum bisa membalas jasa orang tua. Karena setetes keringat orang tua yang mengalir jatuh karena berjuang untuk mencari nafkah anak-anaknya tidak bisa dibayar dengan apapun. Paham anak muda? Jelas anak muda? Mudah-mudahan anak-anak kita
menjadi anak kebanggaan kita di dunia dan jadi syafaat orang tua di hari kiamat nanti.